Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya-Jakarta anjlok dan terguling di Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Para penumpang berhamburan keluar gerbong untuk menyelamatkan diri. Terkait keputusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi batas usia Capres-Cawapres, membuka jalan bagi Gibran Raka Buming Raka untuk mendaftar sebagai kandidat Cawapres Prabowo. Namun, Gibran tidak mudah untuk melompat pagar begitu saja. Putra sulung Jokowi itu masih terikat dan berstatus kader PDI Perjuangan. Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Malam kembali menemani istirahat malam hari Anda. Dari dialog Ken dan juga pemirsa, malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bahkan juga membaca langkah apa yang akan diambil Gibran Raka Buming Raka pemirsa usai putusan MK. Kita akan membaca mengenai kira-kira apakah nanti ini menjadi sebuah teka-teki mengingat Gibran akan mendatangi kantor PDIP pemirsa untuk dipanggil karena begitu banyak simpang siur terkait langkah dirinya akan dipinang Prabowo Subianto. Begitu kan? Ya, selain itu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam nanti juga akan mengajak Anda untuk melihat kilas balik dari peristiwa penganiayaan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Yang pelakunya ini adalah anak dari anggota DPR melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan, bahkan mengakibatkan perempuan tersebut meninggal dunia. Kita akan melihat secara lebih lengkap lagi bagaimana kronologi dan juga profil dari pelaku maupun juga korban pemirsa, dan inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, kita ke informasi mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di mana 3 orang tewas dalam peristiwa tersebut di sebuah rumah atau 2 unit rumah di daerah Jorong Parit, Rantang, Nagari Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Akibat peristiwa tersebut kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah peristiwa yang terjadi pemirsa di wilayah Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Sejago merah membakar 2 unit rumah milik Harmaini yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Warga bersama dengan 4 tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang diduga dipicu oleh adanya korsleting listrik. Dalam peristiwa kebakaran ini 3 orang meninggal dunia lantaran terjebak dalam rumah yang terbakar. Dan 1 orang mengalami luka bakar serius yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit setempat. Peristiwa kebakaran ini tengah diselidiki oleh Polres Sijunjung. Diduga sedang mabuk, pengendara mobil menabrak pengendara motor di Jalan Paster hingga pengendara motor terpental dan terluka. Tak hanya itu pemirsa, pengendara mobil terus melaju dan menyeret motor sejauh 5 km. Dalam video amatir terlihat percikan api muncul dari kolong mobil minibus pemirsa, di mana gambar yang Anda saksikan saat ini sebuah mobil putih melaju dari wilayah Paster, Kota Bandung. Percikan api ternyata muncul dari sepeda motor yang tersangkut di bemper mobil. Bahkan motor tersebut diseret atau terseret sejauh 5 km. Sejumlah pengendara mobil dan motor ini tampak terlihat mengejar mobil putih tersebut untuk menghentikan lajunya. Mobil baru bisa dihentikan saat akan masuk di pintu tol Paster. Pengendara nyaris diamuk warga, namun dapat diamankan polisi. Dari keterangan polisi, peristiwa ini terjadi karena pengemudi mobil dalam pengaruh alkohol. Pengemudi menabrak motor di persimpangan karena khawatir. Pengemudi terus tancap gas melarikan diri, namun motor korban ternyata masih menyangkut di bemper depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan juga kaki. Hiji 2, 3 hiji. Bahaya eta.
Laka kereta ya Mas. Kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya Jakarta anjlok dan terguling di Wates Kulon Progo Yogyakarta. Nah, ini soalnya Ya, nyaris semua masih banyak gerbong penumpang di dalam gerbong dan penumpang di dalamnya yang ini keluar belum dari dievakuasi rel, keluar. kecuali 3 gerbong terdepan. Para penumpang berhamburan keluar gerbong untuk menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi anjlok kereta terjadi pada sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan belum diketahui penyebab kereta anjlok. Namun sebagian penumpang mengaku mendapat goncangan hebat di dalam gerbong sebelum kereta anjlok. Kalimenur Soekarno. Kalimenur. Tolongi guys. Ya pemirsa, inilah peristiwa yang saat ini memang sudah menjadi sorotan media di mana kereta api Semeru anjlok di kilometer 520 petak jalan Sentolo Wates. Kereta tersebut anjlok sekitar pukul 13.15, terlihat gerbong kereta keluar dari perlintasan. Dalam video yang kami terima pemirsa, bahkan ini merupakan video kiriman dari masyarakat, terlihat ini rangkaian kereta keluar dari perlintasan, bahkan sempat menghalangi 2 lajur atau 2 jalur kereta. Sejumlah penumpang pun ini terlihat berhamburan keluar dari gerbong di sekitar rangkaian kereta. Nah, bahkan peristiwa ini pun dibenarkan oleh PT Kereta Api Indonesia lewat laman Twitternya, di mana peristiwa ini terjadi di lintas Sentolo Wates. Saat itu sedang dalam penanganan unit terkait untuk langsung menindaklanjuti peristiwa yang ada. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari sana. Dan mungkin langsung saja kita akan cek kondisi di lapangan pemirsa. Pasca anjloknya kereta Argo Semeru, sudah ada rekan kami Budi Zulkifli pemirsa yang siap mengabarkan langsung dari lokasi. Budi, silakan dengan laporannya. Iya Caca, sampai malam ini petugas gabungan di sini masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi gerbong kereta Argo Semeru maupun kereta Argo Wilis yang tergelincir di Wates Kulon Progo ini. Saat ini dari pantauan kami memang upaya evakuasi gerbong kereta yang tergelincir ini, dari pantauan kami ada 8 gerbong kereta Argo Semeru yang tergelincir, kemudian Argo Wilis itu ada 2 gerbong yang masih belum berhasil dievakuasi dari lokasi ini. Proses evakuasi kalau dari situasi di sini dalam pantauan kami sepertinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena kondisi sudah mulai gelap, sementara petugas gabungan di sini masih sementara mengupayakan penerangan di lokasi ini agar tim yang bertugas melakukan evakuasi ini bisa bekerja dengan lebih maksimal. Sebagian gerbong yang tidak tergelincir sudah dievakuasi sebelumnya sore tadi. Ini yang tersisa 8 gerbong Argo Semeru dan 2 gerbong Argo Wilis. Berarti ada 10 gerbong yang akan diupayakan untuk proses evakuasi oleh petugas gabungan di sini. Kereta ini mengangkut penumpang lebih dari 750 orang ya. Kalau dari kereta Argo Semeru, keterangan pihak kepolisian di sini menyebutkan ada 472 penumpang. Kemudian kereta Argo Wilis itu ada 282 penumpang yang dibawa. Namun alhamdulillah dalam insiden tergelincirnya kereta Argo Semeru maupun Argo Wilis di lokasi ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya ada 1 korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami shock atau trauma akibat insiden ini. Pantauan kami di lapangan, tim petugas gabungan, baik itu dari kepolisian, kemudian dari pihak PT KAI Daop 6, Yogyakarta, Basarnas, TNI, petugas dari PLN, dan masih banyak lagi yang sementara ini masih terus bekerja agar supaya bisa segera mengevakuasi gerbong-gerbong yang tergelincir ini, karena ini membuat terganggu jalur kereta yang biasanya melintas di wilayah ini. Kita tahu kejadian ini terjadi sekitar pukul 13.40 siang tadi, di mana kereta Argo Semeru dari Surabaya menuju Jakarta tergelincir, lalu kemudian kereta Argo Wilis dari arah sebaliknya menyerempet kereta Argo Semeru yang tergelincir ini, sehingga seperti yang sudah kita ketahui,
gerbong yang ada dari 2 kereta ini keluar dari rel sehingga para penumpang harus menyelamatkan diri dari lokasi. Mungkin seperti itu kondisi terkini yang bisa kami sampaikan di sini, Caca. Ini petugas masih terus bekerja untuk bisa segera melakukan evakuasi dari gerbong yang masih berada dalam posisi seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca saat ini. Begitu, Caca. Dengan adanya peristiwa ini, bagaimana kemudian dampak atau efek terhadap jadwal perjalanan kereta lainnya yang mungkin juga perlu diketahui oleh pemirsa? Ya, benar sekali. Tentu saja ini menyebabkan gangguan ya perjalanan kereta api dari 2 arah ini. Tadi kami mendapatkan konfirmasi dari pihak Humas PT KAI Daob 6 mengatakan bahwa kereta dari arah Bandung ke arah Yogyakarta dan Surabaya diputarkan ke arah Kroya Purwokerto Tegal, kemudian dari arah Purwokerto ke arah Yogyakarta dan Surabaya diputar balik ke arah Purwokerto Tegal Semarang. Kemudian penumpang kereta Argo Semeru dievakuasi dengan rangkaian kereta Saung Galih untuk dibawa ke arah Kroya Purwokerto melanjutkan ke Jakarta dengan menggunakan kereta lainnya. Kemudian untuk penumpang kereta Argo Wilis dievakuasi menggunakan kereta Bandara Wates Jogja. Dari Jogja dialihkan dengan menggunakan kereta lainnya. Ada beberapa kereta yang harus memutar arah karena insiden ini, seperti kereta Ranggarjati dari Solo, kemudian Logawa dari Solo ke Tegal Purwokerto, Gaya Baru Malam Selatan Solo ke Cirebon, dan juga dari kereta Jakatingkir dari Cirebon Solo Purwosari. Seperti itu, Caca. Baik, Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana kita akan melihat peristiwa politik. Kalau tadi kita melihat kondisi pasca kecelakaan, sekarang kita lihat informasi di mana suara relawan Projo ini terbagi dalam 2 mendukung bakal calon presiden. Betulkah Projo ini tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo? Ya, di Rakernas ke-6 relawan Projo menangkap sinyal dari pukulan gong Presiden Joko Widodo. Tinggal hitungan hari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum. Ramai-ramai relawan melakukan aksi dukung-mendukung kepada salah satu bakal calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Tak lepas pada tanggal 14 Oktober kemarin, relawan Pro Jokowi atau Projo pun telah mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Relawan yang mengklaim organisasinya tegak lurus kepada Jokowi itu seakan telah mengambil keputusan yang sama dengan Presiden. Mereka menangkap sinyal Jokowi ketika memukul gong sebanyak 8 kali di acara Rakernas ke-6 relawan Projo di Senayan, Jakarta. Presiden ini juga artinya bercabang atau seperti apa sih Pak? Enggak, kalau ke kita jelas. Jadi memang hanya satu arah Presiden terkait dengan deklarasi dukungan terhadap baca pres ya Pak? Iya, kita tegas bahwa itu gongnya 8 kali apa kurang tegas? Dihitungin rame-rame. Pas udah 7, Pak masih ada kurang 1 lagi Pak, 7, 8 doang. Oh kurang. Namun keputusan relawan yang dipimpin oleh Budi Ari itu sangat cepat. Hanya hitungan jam relawan Projo beramai-ramai mendatangi baca pres Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan untuk memberikan dukungannya kepada baca pres Prabowo Subianto. Padahal sangat jelas di hadapan ratusan relawan Projo di Rakernas ke-6, Presiden Jokowi mengatakan agar tak terburu-buru. Jadi siapa yang mau kita pilih?
Sudah saya sampaikan, ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan, ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan tahu. Tidak hanya itu, suara relawan Projo pun tidak bulat. Simpul-simpul organisasi Projo di Cirebon, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara tidak sejalan. Mereka justru mendukung Ganjar Pranowo. Walaupun sempat dibantah Budi Ari, mereka adalah bukan bagian dari Projo. Juga masih tentang Projo yang ada dua. Sudah. Saya nggak mau. Ngapain kamu yang kemarin nggak masuk setting di sana? Ada sanksi nggak Bang? Nggak ada. Nggak, bukan. Penegasan Pak, apakah Sudah cukup. Dia bukan anggota Projo, pakai nama Projo kok pakai sanksi gimana sih? Dia bukan anggota kita. Tapi dia mengaku ada SK. Oh iya, dia bikin aja sendiri. Apakah betul klaim Projo tegak lurus dengan Pak Jokowi? Pengamat Leily Aryani berpendapat belum tentu. Presiden Jokowi punya pilihannya sendiri. Nah, dukungan Pak Jokowi itu pasti ada. Kepada siapa, cuma Pak Jokowi yang tahu. Tapi kalau dari gambaran yang diberikan lawan, asumsi orang, karena politik itu adalah persepsi, maka persepsi orang Pak Jokowi yang mendukung dengan projonya mendukung Pak Prabowo, dan itu tidak bisa disalahkan ketika ada asumsi seperti itu. Tapi meskipun demikian, belum tentu itu yang terjadi. Jadi belum tentu Pak Jokowi mendukung Prabowo menurut saya. Apalagi Pak Jokowi bilang tunggu dulu, jangan kesusu, jangan buru-buru dan sebagainya gitu. Leily menguatkan pendapatnya. Peran Partai PDI Perjuangan sangatlah kuat. 20 tahun Jokowi dikawal partai berlambang banteng itu. Mulai dari wali kota Solo hingga menjadi presiden selama 2 periode. Tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anissa dengan pembahasan yang menarik ya Caca. Betul sekali Ken, dan juga pemirsa, saya akan bahas bahwa putusan MK pada akhirnya membuat Gibran Rakabuming Raka harus membuat pilihan bertahan di PDIP atau mengambil langkah pemirsa untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Seakan-akan ini menjadi ujian loyalitas untuk Gibran. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa UNS yang bernama Almas Sakibiru. Putusan MK yang menjadi polemik di ruang publik itu mensyaratkan capres atau cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK ini akhirnya membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar sebagai kandidat cawapres. Ya, nama putra sulung Jokowi ini memang telah menjadi buah bibir di ruang publik terkait kemungkinan Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menggait Gibran sebagai bacawa pres di Pilpres 2024 nanti. Gibran dinilai sebagai representasi keluarga Presiden Jokowi dan diprediksi akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Prabowo dalam ajang Pilpres keempatnya. Selain mendapat dukungan politik yang luar biasa, Gibran akan menjadi pendulang suara di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang selama ini tidak pernah dimenangkan oleh Prabowo. Sebelumnya Gibran sudah terang-terangan menyebut bila ia dilamar menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan hingga kini tiada satu kalimat pun keluar dari pernyataan Gibran yang menolak pinangan Prabowo.
Sebagai kader moncong putih, Gibran telah melaporkan pinangan Prabowo itu ke partai dan menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bahkan di medio Agustus lalu, sebagai kader PDI Perjuangan, video Gibran mendukung Ganjar dan bahkan sosialisasi baca pres PDI Perjuangan ke masyarakat sempat viral di media sosial. Tak sedikit kalangan yang berpendapat putusan MK ini disebut-sebut sebagai ujian loyalitas bagi Gibran dan juga Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Benarkah demikian? Tim TV One mengabarkan. Ya, ujian loyalitas menjadi tema besar saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pintu sudah dibuka dengan adanya putusan MK. Tergantung bagaimana kemudian nantinya Gibran akan mengambil langkah usai pintu dibuka. Keluarkah dari partai atau tetap berada di partai meskipun godaannya nikmat sekali. Menjadi cawapres di usia belum 40 tahun pemirsa. Siapa yang gak mau? Kalau ditanya saya pun mau pemirsa. Tapi tidak tahu pemirsa bagaimana kemudian langkah yang akan diambil oleh seorang Gibran Rakabuming Raka, putra pertama seorang presiden. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam mewakili Partai Gerindra, Mas Habib. Sekali lagi kita bersama ya di sini ya. Selamat malam, assalamualaikum Bang Ruhut Sitompul dan juga pengamat hukum kita, ahli hukum kita Pak Abdul Qair. Pak Qair, selamat malam, assalamualaikum. Dan juga pakar komunikasi politik kita Bang Kodari. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Wah, ini saya ramai sekali ini, benar-benar lagi nongkrong ya, ibaratnya pemirsa ya, malam-malam membicarakan mengenai kondisi-kondisi yang paling aktual. Biasanya kalau bapak-bapak itu infonya A1 semuanya, kalau malam-malam ngobrol ya. Nah, mungkin saya ingin ke Mas Habib terlebih dahulu. Kemarin kan kabarnya sempat ada pertemuan ya, kira-kira apakah sudah ada hasil? Ini putusan MK ini kan pasti ditunggu-tunggu. Gimana ini, Pak Prabowo jadi nggak Minang Gibran? Ya itu yang kami tunggu juga kemarin ya, saya pribadi menunggu waktu rapat Dewan Pembina. Saya sendiri kalau mewakili masyarakat daerah pemilihan saya di Jakarta Timur sini, memang besar harapan agar Mas Gibran bisa maju. Ya pribadi ya, bukan Waketum, Habibur Rahman pribadi, anggota DPR wakil rakyat Jakarta Timur. Karena itu saya waktu rapat kemarin berharap ya siapa tahu diumumkan. Rupanya yang disampaikan Pak Prabowo kurang lebih bahwa cawapresnya itu ada 4 sosok dari 4 daerah. Yang pertama luar Jawa, yang kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, dan yang keempat Jawa Timur. Nah itu yang beliau tegaskan, sampaikan ke publik, silahkan ini gitu kan, jangan yang lain. Kurang lebih masih ke 4 sosok tersebut gitu. Jadi belum mengerucut dengan sosok Gibran? Belum. Kan keputusan dari koalisi ini kan sangat penting ya? Ya, betul. Belum ada keputusan? Betul, jadi gini, adanya aspirasi terkait apa supaya Mas Gibran menjadi cawapres itu kan tergantung 3 hal. Ya. Pertama regulasi. Betul, udah selesai. Yang kedua persetujuan partai politik pengusung. Yang ketiga ya perkenan yang bersangkutan. Belum juga kebersediaan, ya kan? Kan beliau belum pernah bicara apa namanya bersedia atau tidak. Jadi yang kedua ketiga ini kita nggak tahu, kadang-kadang bertukar antara 3 menjadi 2 atau menjadi 3 ya. Ini sama-sama penting. Nah, kita sama-sama menunggu. Kok nggak ada nomor 4? Izin dulu kepada Bu Mega. Itu nggak ada ya berarti ya? Jadi gini, kita ada fenomena. Ya, 2014 Pak Yusuf Kala maju bukan dari Partai Golkar yang membesarkannya. Beberapa bulan yang lalu, ya ada senior saya, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, menjalin komunikasi intens dengan P3, dengan narasi konon ingin menjadi cawapres dari koalisi lain. Kami tidak ada komunikasi juga dengan P3, tidak ada izin-izin, tapi kami tidak memandang itu sebagai sesuatu hal yang negatif, yang buruk. Kami memandang itu dinamika politik yang biasa, karena pilihan politik adalah kemerdekaan individu. Sebagaimana diatur di undang-undang partai politik, kedaulatan itu ada di anggota. Iya. Bang Ruhut, nggak akan perlu izin-izin nih tampaknya, karena menurut Mas Habib di sini pilihan politik hak individu. Kalau Gibrannya mau ya PDIP ikhlas aja lah, ikhlas. Bagaimana? Kami ada aturannya kok. Gimana? Dan kami komit tetap pegang aturan. Sudah banyak contoh soal. Jadi semua sabar duduk di boncengan. Kami tegak lurus ke Ibu Mega. Biarlah nanti Ketua Umum yang sangat kami hormati, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, yang nanti akan menyampaikan. Kami semua kader hanya
hati boleh panas, kepala tetap dingin. Menghadapi inilah bunga-bunga Berarti panas nih, panas nih PDIP dengan putusan MK ini panas ya? Ya. Membara. Kenapa panas, Bang? Bukan orang yang tidak panas itu, orang sakit mungkin udah isi otaknya udah kosong. Tapi kalau dia orang isi otaknya bagus, wajar panas. Tapi hati boleh panas. Itu. Oke. Mungkin saya ke Pak Koyo dulu. Hati yang panas ini, awalnya ini kan pasti dari keputusan MK. Ini kemudian keluarlah putusan hingga saat ini Gibran menjadi bimbang ini. Wah, ini ya lampu merah tapi sudah ada lampu hijau ini. Tapi mau jalan terus atau bagaimana? Bagaimana, Mas? Ya, Pak Koyo? putusan itu sesuai azasnya, setiap sengketa harus ada akhir. Kalau nggak ada putusan bagaimana? Jadi putusan itu harus dipahami adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Nah, ada suatu postulat, ada suatu maksim minimum. Jadi yang ditetapkan putusan itu adalah maksimum minimum mengambil mudarat yang paling ringan dari alternatif yang ada. Nah, saya berpendapat mahkamah mengambil mudarat yang paling ringan. Itu yang dibenarkan dalam pemikiran keadilan. Ini sejalan dengan kaidah fikih Islam, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dikatakan mencegah kemungkaran itu lebih utama daripada menegakkan kebenaran. Itu dalilnya. Ketika ada mudarat, sama-sama mudarat, harus diambil yang paling ringan. Itu keadilan yang dibangun oleh John Rawls yang diambil dalam pendapat-pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Bang Kodari, kalau beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada elit PDIP, masih santai, tenang, nggak bakalan diambil Gibran. Tapi ketika putusan ini, wah, ibaratnya ini ujian iman ini di hari ini nih seorang Gibran ini. Bagaimana melihatnya? Ujian iman. jadi memang ini maju kena mundur kena, ya kan? Kalau filmnya Warkop ini maju kena mundur kena. Di satu sisi Gibran adalah kader. Ya punya basis suara yang sangat kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, bahkan nasional karena dia adalah anaknya Pak Jokowi. Tetapi ya PDI Perjuangan menurut saya sampai hari ini kan tidak berpikir bahwa wakil Ganjar itu adalah Gibran. Tetapi ketika Gibran kemudian berhak atau boleh untuk maju sebagai calon wakil presiden dan diambil oleh Pak Prabowo, itu memang berat sekali pertimbangannya. Karena Mas Ganjar itu justru suaranya itu basisnya adalah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Bayangkan kalau separuh Jawa Tengah itu keambil oleh Gibran dan Prabowo. Tentunya kemudian Mas Ganjar ini bukan cuman sulit nomor 1, bahkan bisa melorot ke nomor 3. Karena basis suaranya itu kepotong separuh begitu. Dan itulah yang menurut saya yang membuat kenapa kemudian ini menjadi apa ya. Kalau pengennya, kalau kita lihat urutannya ya, pengennya kan tidak bisa maju kan gitu, sehingga agak pusing di kepala, tapi ternyata bisa maju gitu. Tetapi menurut saya sih memang jangan pusing-pusing amat, karena kan Gibran pada hari ini sesungguhnya belum menyatakan dia pasti di mana gitu. Besok mau ketemu misalnya dengan DPP, jangan-jangan masih ada ruang tuh misalnya Mas Gibran tetap dengan kami aja ya, kira-kira begitu. Jadi ya menurut saya sih ya balik kepada apa yang disampaikan oleh Mas Habib, bahwa ini semuanya belum pasti gitu, belum final. Masih tergantung komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam proses ini. Oke, nanti saat lagi pemirsa, ketika ada seorang Gibran yang kita tanda kutip ya sedang dilanda kegalauan, kebingungan dengan ujian iman seperti ini tawaran luar biasa loh, peningkatan karir melompat langsung jadi RI2 jikalau memang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi di satu sisi partai yang pertama kali meminang dirinya, awalnya kan nggak mau ikut politik ya. Kita akan membaca kode-kodean dari seorang Gibran pemirsa, karena sempat menempelkan stiker mendukung Ganjar, tapi ketika menjadi TKN nggak mau. Apakah memang sudah ada tanda-tandanya bahwa pemirsa memang Gibran ini hati ke Pak Prabowo sesaat lagi?
kirim. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum mau menanggapi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan yang memberinya peluang menjadi cawapres. Ditemui usai menghadiri dialog kebangsaan, putra Presiden Joko Widodo tersebut enggan berkomentar ketika awak media meminta tanggapannya. Terkait kemarin gimana mas hasil yang dikabulkan kan kalau mengaitkan mas untuk pengalaman yang kan sudah saya jawab kemarin ya. Kan kemarin kan ada batas usia minimal kepala daerah mas Priman. Kepala daerah syaratnya itu mas. Sehari sebelumnya Gibran mengatakan tidak mengikuti sidang putusan MK karena banyak pekerjaan. Pada Senin kemarin, MK memutuskan mengabulkan gugatan dari salah satu mahasiswa asal Solo. Capres-cawapres berusia sebelum 40 tahun bisa dicalonkan dengan syarat pernah atau sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui pemilu. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Mungkin saya ingin tanya langsung lah ke kader PDIP sesama kader ini ya, dengan Gibran pastinya ya. Udah terlalu banyak kode-kodean dari Gibran yang memang seakan-akan masih belum jelas ini. Ya oke, nempelin stikernya Ganjar, dukung Ganjar. Tapi beberapa kali, kalau nggak salah Agustus, nggak mau jadi cawapresnya Ganjar, takut kalah. Itu kata Gibran. Yang kedua, nggak mau juga jadi jurukamnya Ganjar. Nah, ini sebenarnya apa memang dari dulu Gibran memang hatinya bukan ke Pak Ganjar atau juga PDIP. Memang pengen keluar mungkin ke Pak Prabowo? Bang Ruhut? Enggak lah, kalau kader-kader kami termasuk, kami sampai sekarang yang namanya Gibran kader kami. Pak Joko Widodo kader kami. Jadi nggak usah khawatir. Beliau tetap ya, dedication of life Bung Karno itu sebagai pegangan kita semua kader. Jadi nggak usah khawatir. Karena itu ya kita tunggu aja. Kan underestimate. Saya tadi di Malaysia, ya rame. Bang hari ini deklarasi loh, ulang tahun Mas Prabowo dan deklarasi Gibran jadi wapres. Iya. Saya senyum aja. Ya sabar aja. Duduk di boncengan kalian semua belum dengar. Bang Ruhut. Itu maksudnya menurut Bang Ruhut kalau ditawarin Gerindra dan juga Pak Prabowo untuk menjadi cawapres, Gibran nggak akan ngambil opsi itu atau nggak ngambil tawaran itu karena memang loyalitas kepada PDIP, begitu kan? Oh iya, dia loyal sama PDIP. Iya dong, mantap. Kader PDIP semua loyal. Apalagi apa yang kurang dikasih PDIP kepada Pak Jokowi dan ke Pak Gibran. Mas Habib nggak usah ditawarin. Kalau kata Bang Ruhut nggak akan mungkin diterima. Gimana tuh? Ya itu proses yang kita tunggu. Apa aspirasi masyarakat besar. Karena kan masyarakat melihat citra baik di Mas Gibran ini. Sosok anak presiden yang humble, santun, tapi energik, ya, lincah, juga berprestasi. Sehingga wajar sekali ada aspirasi seperti itu. Kalau masyarakat kan lebih cair memandangnya. Mereka tidak terkotak-kotak si ini dari partai apa, si ini dari partai apa. Itu aspirasi di masyarakat. Makanya menurut saya kemungkinan beliau maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo tinggal dua hal. Yaitu kesepakatan para ketum partai dan perkenan beliaunya sendiri. Kita nggak mungkin maksa juga, ya kan? Kalau yang bersangkutan tidak berkenan ya nggak ada masalah gitu. Oke, Bang Kodari, kalau dengan PD-nya PDIP masih loyal kepada partai kita, tapi dari Mas Habib di sini juga, iya sih memang tergantung dianya, tapi kan sudah ada kode-kode, ini bagaimana? Ya memang sebetulnya ini kan bukan hanya urusannya PDI Perjuangan dan Gerindra, bukan hanya wilayahnya Bu Mega dan Pak Prabowo, tetapi juga wilayahnya Gibran ya. Dan mungkin Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran begitu. Nah ini kan yang kurang dieksplorasi sesungguhnya. Dari tadi kan diskusinya ini gimana PDI, gimana Prabowo, gimana Gerindra gitu. Nah problemnya adalah kita ini nggak pernah tahu 100% apa yang dipikirkan atau direncanakan oleh Pak Jokowi. Menurut saya sih paling ya 20%, 30%. Yang 70% kita nggak tahu. Pak Jokowi ini super grandmaster catur ya. Yang kita nggak tahu urutan berpikirnya itu beberapa langkah ke depan begitu. Jadi ya menurut saya sih ditunggu saja dan masing-masing sesuai dengan ikhtiar masing-masing. Kalau Pak Prabowo dengan Partai Gerindra udah jelas sudah melangkah. Terus terang kalau bicara antara Prabowo dengan Ganjar, hemat saya yang lebih di depan, jauh di depan adalah Prabowo. Karena Prabowo sudah ngomong dengan Mas Gibran bahwa
ya Pak Prabowo ini mau gandeng Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan Mas Gibran pun sudah lapor kepada PDI Perjuangan bahwa dia itu dilamar begitu. Sementara Bu Mega juga mungkin pada hari ini sedang pikir-pikir. Tetapi begini, kalau linear menurut saya ini Prabowo dengan Gibran. Karena Bu Mega itu pertama ya kebiasaannya mempertimbangkan calon wakil presiden itu satu dari Nahdlatul Ulama, Mas Gibran bukan. Dua senior. Mas Gibran juga bukan karena masih sangat muda. Dan tadi kalau kita lihat pidatonya Bu Mega hari ini apa kemarin gitu ya, yang peresmian beberapa kantor cabang segala macam, itu kan kelihatannya menurut saya larinya bukan ke Mas Gibran itu. Arahnya itu bukan Mas Gibran. Jadi saya kira sih kita sabar dan tawakal lah ya untuk mendengarkan pengumuman karena tadi saya masih berkutat mengenai Gibran bahkan juga kedua partai. Tapi ada statement dari Bang Kodari, master dari desain ini adalah Pak Jokowi. Maksudnya jadi Pak Jokowi yang mendesain ini. Saya nggak berani ya untuk mengatakan apakah begitu? Gini, pengambilan keputusan mengenai kandidasi itu selalu melibatkan banyak pihak. Ya. Tadi Mas Habib juga udah jelasin, melibatkan banyak pihak. Tetapi pada hari ini dari 3 calon ini menurut saya Pak Jokowi itu dia orientasinya paling tidak kepada 2 orang, Prabowo dan Ganjar, yang notabene sama-sama mau meneruskan. Nah, kata kuncinya sekarang adalah kepercayaan Pak Jokowi itu lebih ada yang kepada siapa? Pada Pak Prabowo atau kepada Mas Ganjar. Nah, itu yang kita nggak bisa jawab. Karena itu ada di dalam hatinya Pak Jokowi. Kalau yang eksplisit kan kita bisa baca, Pak Prabowo melanjutkan, Mas Ganjar melanjutkan, gitu. Walaupun Mas Ganjar ada beberapa yang ditolak, misalnya gitu. Jadi, tapi hatinya itu Pak Jokowi ada di mana kita nggak tahu. Ya, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Koir. Kita tahu bahwa yang membuat nanti seorang Gibran akan mengambil keputusan adalah adanya kepastian hukum. Pertanyaannya, hukum yang baru tercipta dengan putusan MK memang sudah pasti atau tidak? Sampai dengan hari ini berbagai macam penolakan, ketidaksetujuan ini terus disuarakan masyarakat. Banyak yang mengatakan Presiden Jokowi sangat memperhatikan suara publik. Apa jangan-jangan karena banyak yang nolak, Gibran gak usah sesaat lagi? Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Ya, mungkin pertanyaan saya kepada Pak Koir. Kepastian hukum saat ini memang sudah pasti akan menjadi hukum yang pasti, mengingat sampai saat ini penolakan terus berlangsung. Kalau semua nolak mungkin ya sudahlah 2029 saya diberlakukan. Ya, penolakan dalam artian tidak sesuai dengan pendapat masyarakat atas putusan tersebut itu tidak masalah. Tetapi yang jelas ketika putusan itu diketok, itu berlaku bagi semua orang, erga omnes. Jadi bukan hanya berlaku pada diri pemohon, ultra partes, berlaku bagi semua orang. Dan termasuk kita semua. Dan sejak mengikat, saat itu. dan pasti tidak ada upaya hukum. Itulah bentuk daripada kepastian hukum itu sendiri. Dan di dalam hukum itu, Mbak, tidak ada orang. Hukum itu berdiri sendiri dengan postulatnya sendiri. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga almarhum Prof. Armand Siddiqui mengatakan dalam hukum itu tidak ada orang. Hukum itu harus kosong, steril dari kepentingan apapun. Karena mewujudkan hukum itu tentu menuju kepada cita ide hukum itu sendiri. Sekarang saya ke Mas Habib. Sampai dengan saat ini banyak sekali kritik para ahli, masyarakat, dikatakan ini politik dinasti, Gibran dikatakan masih terlalu dini, ini bagaimana? Ya, kalau soal politik dinasti kan 2014 kami bersama sahabat kami PDI Perjuangan mengajukan Mas Gibran ya 2020 kalau salah ya 2020 sebagai wali kota, dan saat itu kita dengan tegas menolak ini sebagai politik dinasti karena ini adalah jabatan yang dipilih oleh publik. Saya ingat pernyataan Mas Hasto, Mbak Puan waktu itu adalah yang dinilai adalah karakter, sosok, kemampuan, kepemimpinan individunya ini orang dan dinilai langsung oleh publik. One man, one vote, ya kan?
satu orang saja ikut berpengaruh terhadap keterpilihan si calon ini. Sehingga jauh sekali dari definisi dinasti yang ada ya di mana jabatan itu ditunjuk berdasarkan jabatan yang ditunjuk adalah jabatan eksekutif yang bukan dipilih. Kalau kita dilihat di Amerika misalnya ada Kennedy Clan, ya, Clan Kennedy. Itu senator semua. Ya, tidak ada yang ditunjuk ponakannya jadi menteri misalnya atau jadi kepala daerah, tidak ada seperti itu sehingga tidak disebut dinasti. Jadi tidak memenuhi unsur nepotisme. Nepotisme itu adalah seorang pejabat eksekutif dilarang menunjuk kerabatnya dalam jabatan eksekutif yang ditunjuk di masa dia bertugas dan di tempat dia bertugas. Bang Ruhut, kalau Bang Ruhut bisa mengartikan berbagai macam penolakan kritik yang ditujukan dari para ahli, akademisi, masyarakat terkait keputusan ini, bisa diartikan apa? Atau mungkin sudah sinyal, ya jangan atau seperti apa? Kalau saya ini kan tahun politik, kita mau pemilihan legislatif dan presiden, ya. Jadi kami terima kasih punya ketua umum yang sangat arif dan bijaksana. Hiruk pikuk rame di luar, kader-kader saya turun ke bawah, ke akar rumput, rebut menangkan hati rakyat, kerja-kerja, menangkan PDI Perjuangan, menangkan calon presiden kita Ganjar Pranowo, itu aja. Jadi mau rame hiruk pikuk nggak ada masalah. Kita negara hukum, apa yang dikatakan pengamat hukum kita itu udah betul. Kita harus hormati kok putusan itu. Tapi kan kuncinya tetap di mana? Kader kami, Gibran dan Joko Widodo. Tapi diragukan oleh Bang Kodari kok katanya. Iya, namanya Bang Kodari pengamat kan boleh begitu. Tapi kalau kami tidak ada ragunya dengan Gibran, mantap Gibran. Begitu juga Pak Jokowi, mantap. Saya ini jujur aja ya. Saya masih ingat, saya dulu relawan. Ya, diajak Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bravo 5. Saya udah terpilih periode kedua DPR. Nah, saya ingat itu. Oh, salam dari Pak Jokowi, kau mesti bantu dia. Oh, mereka bersahabat. Waduh, aku udah terpilih bang. Aku mesti lapor dengan Pak SBY. Ini true story. Oh iya iya. Dia presiden pada waktu itu. Saya minta izin. Saya masih ingat Pak SBY ngomong apa. Pak Ruhut, lihat lo lembaga survei. Prabowo Mahathir Rajasa itu tinggi banget loh, di atas 60%. Jokowi cuma berapa puluh persen. Inilah kami, Ibu Mega selalu mengajarkan kami rendah hati, jangan sombong. Bekerjalah dengan hati. Saya punya jawaban apa? Ini Pak SBY mudah-mudahan nonton. Saya bilang, ini kata hati saya Pak. Yang menang Pak Jokowi. Dan menang kok. Apa jangan-jangan Gibran mengikuti jejak langkah Bang Ruhut di pindah partai? Oh itu beda. Beda. Saya dengan Gibran beda. Kalau saya pindah partai ada sesuatu. Kalau ini ada juga ada sesuatu. Saya ditugaskan begini, saya lakukan, kok belok. Tapi yang namanya Pak Joko Widodo, yang namanya Gibran, terima kasih PDI Perjuangan. Kalau enggak, hati-hati. Hati-hati, tapi percayalah. Ibu Mega paling juga nanti kalau dipanggil, cuma dedication of life aja. Ya, dari Bung Karno, yang diikuti oleh semua tokoh-tokoh. Baik. Yang lain semua itu. Jadi itu aja. Bang Kodari, kalau sampai dengan saat ini, bahkan nanti beberapa hari ke depan, penolakannya terus bergulir. Kira-kira, kalau kata pakai logika ya Bang Kodari, master design itu akan mengambil langkah bahwa sepertinya banyak mudaratnya, jangan diambil. Mungkin bagaimana? Atau mungkin DKI saja, atau seperti apa? Untuk Gibran. Pertama kan ini ada proses hukum ya. Yang kedua proses politik. Yang ketiga opini masyarakat. Nah, kalau lihat opini masyarakat, saya kira kita harus lihat perkembangan beberapa hari. Yang namanya keputusan politik, kebijakan publik itu ya biasalah yang namanya pro kontra. Dan menurut saya pemerintahan Pak Jokowi sudah mengalami ini beberapa kali. Undang-undang, revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Dan menurut saya dalam sejarah pemerintahan Pak Jokowi yang paling besar pro kontranya itu adalah undang-undang Cipta Kerja. Dan ya nyatanya Pak Jokowi bisa melalui itu dengan baik ya, katakanlah begitu. Jadi kalau soal hukumnya ini kan sebetulnya udah boleh dibilang 90% selesai. Menurut saya dengan keputusan MK tadi vonis sudah keluar, tinggal dilaksanakan. Walaupun misalnya ada teman-teman PDI yang mengatakan ini harus balik DPR dulu, harus reses ya. Kemudian ada beberapa diskusi lagi lah kira-kira begitu. Tetapi buat saya sebetulnya ketika MK sudah keluar seperti itu dari presiden yang sebelumnya, ini ya akan disesuaikan oleh KPU dengan PKPU.
Nah, soal politik ini menurut saya yang sebetulnya lebih merupakan kunci. Balik lagi, Pak Jokowi ini keyakinan dia, manakah dari pilihan-pilihan politik yang tersedia pada hari ini yang lebih memastikan program-program Indonesia Maju menuju 2045 itu, 1, ya, infrastruktur, 2, digitalisasi, 3, hilirisasi, 4, pembangunan SDM, termasuk di dalamnya energi, pangan, pendidikan, kesehatan, 5, IKN. Manakah di antara pilihan ini yang kalau boleh saya kerucutkan 2 ini, Prabowo dan Ganjar, antara 2 ini manakah yang lebih dia percayai begitu. Jadi menurut saya ujung-ujungnya sebetulnya ini walaupun kita bicara hukum, kita bicara politik, kita bicara masyarakat, tapi sebetulnya ini adalah urusan hati, urusan kepercayaan Pak Jokowi. Siapa dia ini yang dia yakin gitu. Dan kalau nanti ternyata keputusan Pak Jokowi itu berbeda dengan Bu Mega, menurut saya kita biasa saja gitu loh. Bu Mega punya perasaan, ya, punya insting, Pak Jokowi juga punya perasaan, punya insting begitu. Bukan berarti kemudian mereka ini bermusuhan atau misalnya mereka ini membenci satu dengan yang lain. Karena di Rakernas kan mesra ya dengan Ganjar, dengan Bu Mega. Betul. Tapi itu biasa, jangankan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega yang tidak punya hubungan saudara, tidak punya hubungan darah. Saya pun sudah pernah menyaksikan dari dekat bagaimana pikiran dan keputusan Bu Mega itu bisa berbeda dengan dulu dengan Pak Taufik Kemas. Dan menurut saya pada hari ini jalan pikiran Bu Mega misalnya dengan Mbak Puan juga nggak 100% sama. Buktinya di penutupan Rakernas Mbak Puan tidak ada begitu. Ya jadi ya saya udah ngalamin lah bagaimana yang namanya keputusan kebijakan publik, pilihan-pilihan tokoh itu variabelnya banyak. Ada kepribadian, ada perasaan, ada penilaian-penilaian, dan ya menurut saya dalam alam demokrasi ini kita harus terbiasalah dengan apa namanya dengan perbedaan pandangan para tokoh kita. Iya, mungkin sekarang tadi kan Bang Ruhut kan cek-cek HP, kira-kira bocoran gimana? Gibran besok datang ketemu Bu Mega, mau guyup, mau bilang enggak jadi, atau mungkin mau pamit nih, bagaimana? Baru berapa hari yang lalu saya di TV One juga diundang acara deklarasi Projo. Tegas saya katakan kok, Pak Joko Widodo masih tegak lurus kepada Ibu Mega, Ketua Umum kami. Kenapa? 3 pernyataannya itu, ojo gerasa gerusu, ojo kesusu, dan jangan buru-buru. Jadi semua kami kader, yang namanya kader, itu nggak pernah ada yang mau mendahului Ibu Mega. Termasuk mengenai yang lagi rame kita bahas ini. Jadi sabar saja, ya. Kita sekarang bekerja aja di bawah dengan semangat gotong royong. Nggak usah khawatir. Sabar saja nih, dari Solo ke Jakarta Gibran ini mau apa ya? Apakah memang mau mengatakan bahwa tegak lurus partai atau jangan-jangan pamitan? Karena kabarnya Gerindra dan koalisi sudah siap deklarasi PG Prabowo Gibran, begitu kan Mas Habib? Bagaimana ini? PG. Ya, tapi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bang Kodari, ini memang bukan 90% tapi 100% selesai soal itu. Memang. Wah, jadi kalau ini kita mengatakan 100% ini ya. Mana soal reses, soal hukum DPR paham, ya. Jadi pasal 10 Undang-Undang MD3 di Bang Luhut paham banget. Itu nggak ada relevansinya dengan putusan MK. Itu maksudnya kalau DPR bikin undang-undang, maka dia harus mengacu kepada putusan MK yang pernah ada di terhadap undang-undang tersebut. Jadi nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan putusan MK gitu. Justru undang-undang yang baru harus menyesuaikan dengan putusan MK, tidak boleh membuat norma jadi yang berbeda. Jadi argumen itu cuma upaya menggagalkan aja. Ya, saya pikir ya apapun itu sahabat saya juga Bang Dilimat Bang yang sampaikan. Ya, namanya kan biasalah ya kan. Digagalkan sahabat. Ya kan dansa hukum politik itu nggak ada masalah ya. Tapi itu udah 100%. Betul. Ya 100%. Kita banyak sekali putusan MK terkait pemilu, undang-undang pemilu ya. Terkait menteri yang nggak harus mundur, terkait dapil, terkait macam-macam kepala daerah itu semuanya nggak ada PKPU-nya, nggak dirubah, ya kan? Terkait verifikasi partai politik nggak ada perubahan. Jadi otomatis berlaku ya. Jadi 100%. Bagaimanapun juga putusan MK ini mengubah aturan main dari pemilu. Koordinasi ke KPU saja kah atau tidak? Jadi peraturan KPU itu harus menyesuaikan, menyelaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ada tambahan klausul seseorang itu telah menjadi kepala daerah atau sedang, sehingga ini nanti harus ada turunannya, ada dokumentasinya. Misalkan kalau di peraturan KPU seseorang yang duduk sebagai kepala daerah kan harus minta izin. Nah ini ada satu orang kepala daerah
apakah dia harus minta izin dengan adanya putusan tersebut? Ya. Nah ini kan tentu harus dikoordinasikan, dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah dengan waktu yang relatif singkat. Ini harus cepat. Tapi tadi menarik, kita kan seputar tentang Gibran ini pilihannya kemana. Ini kan menyangkut hati nurani penjalan. Nah kita ramai open legal polisi kan. Ya kalau menurut saya pilihan Gibran kemana itu adalah open legal polisi Gibran pribadi. Baik. Kalau tadi saya koreksi bahasa Inggrisnya. Open personal policy ya. Oke, urusan pribadi gitu ya. Personal policy. Nah, kalau tadi pertanyaan mengenai aturan main dari pemilu, ini kita tahu perubahan peta politik ini juga terjadi dengan putusan MK, game changer. Kira-kira ini seperti apa? Apakah ini juga membuat katanya Ganjar akan deklarasi cawapresnya malah besok ini. Padahal mau ada deklarasi juga katanya besok juga nih bareng ya. Saya belum melihat ada obatnya nih kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo, saya belum melihat ada obatnya. Mau dia dari Jawa Barat, mau dia dari Jawa Timur. Obatnya maksudnya tandingannya? Iya. Jadi memang ini senjata rahasia, senjata pamungkas banget yang sangat bisa mengubah konstelasi suara dengan keberadaan Gibran. Kan pada hari ini begini, terjadi perebutan simbol-simbol Pak Jokowi antara Prabowo dengan Ganjar. Siapakah kira-kira di antara dua ini yang dipersepsi mendapatkan dalam tanda kutip dukungan dari Pak Jokowi? Nah, kalau Gibran menjadi wakil dari salah satu, katakanlah misalnya Pak Prabowo, itu Pak Jokowinya nggak usah ngomong, bahkan nggak usah dehem gitu ya, diam aja, ya otomatis sinyalnya itu adalah kepada Prabowo Gibran gitu loh. Makanya kemudian disebut sebagai game changer karena dia akan mengubah konstelasi suara, terutama di daerah Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Makanya sampai hari ini saya belum ketemu obatnya, kira-kira begitu. Siapalah kira-kira yang akan menjadi lawannya Mas Gibran. Dan karena itu juga saya dengar-dengar Mas Gibran pada hari ini sedang ditimbang-timbang juga untuk menjadi wakilnya Mas Gibran, Mas Ganjar. Gitu. Waduh, banyak juga jadi sedang ditimbang-timbang juga. Jadi ya sebetulnya pada hari ini ya Gibran diperebutkan oleh kedua calon presiden dan kedua partai. Diperebutkan Prabowo Gerindra dan diperebutkan juga oleh ya Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan. Dengar-dengar sih begitu. Iya, tampaknya. Konoha. Plus 62. Oke, iya. Tampaknya besok jikalau memang benar-benar terjadi akan jadi Rabu yang seru. Bisa jadi partai-partai ini akan nanti mendeklarasikan cawapres yang memang sudah ditunggu-tunggu. Yang mana putusan MK ini menjadi game changer, pemirsa. Kita tunggu saja ini, karena ini menjadi ujian iman untuk seorang Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Mas Habib, Bang Ruhut. Sabar aja kita duduk di boncengan. Juga di boncengan ya. Di mulut sabar, di hati gimana ya. Porak-poranda cuy. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Yuk, makasih. Sesaat lagi pemirsa, rekan saya Ken Ana juga akan memberikan informasi yang menarik. Pastinya sayang jika Anda lewatkan usai jeda berikut. Mega. Ya nanti kita lihat. Apa pemanggilan Mas Gibran besok juga ada kaitannya sama yang dia hadir di? Kita nggak manggil, kita ngobrol-ngobrol dan kemudian bincang-bincang sebagai sama kader partai. Rumah partai kan rumah rakyat, rumah seluruh kader partai. Jadi datang di kantor partai bukan karena dipanggil, karena memang ini rumah kita bersama. Jadi nggak ada panggil-panggilan ya, saya luruskan, nggak ada panggil-panggilan ke Mas Gibran. Yang itulah kami bincang-bincang, udah lama nggak ketemu Mas. Pak Jokowi sendiri kan berbulan-bulan nggak ketemu sama Mas Gibran ketika ditanya media. Saya sudah berbulan-bulan tidak ketemu. Nah saya juga sama, kami DPP. Maka Mas ngobrol-ngobrol di kantor partai. Paling tidak kopinya itu enak, mantap. Tapi sejauh ini sudah pernah ada diskusi atau kulon-won gitu dari Mas Gibran terkait nanti kalau saya pengen maju gitu, ada nggak sih Mas? Nggak ada, yang ada adalah Pak Sekjen, tugas kami apa? Pak Sekjen, kira-kira seperti itu aja. Sebagai kader partai, Mas Gibran selalu menanyakan tugas kami apa. Ya udah Mas, perkuat. Pak Ganjar Pranowo siap nanti menjadi jurkam. Itu pembicaraan kami dengan Mas Gibran. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 2 ruangan di Puskesmas Blooto, Kota Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Kebakaran juga mengakibatkan seorang pegawai ini dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan ini terjadi saat 2 ruangan di Puskesmas Blooto di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terbakar. Seluruh area puskesmas yang dipenuhi asap pekat membuat para pegawai panik. Salah seorang pegawai yang ikut memadamkan api jatuh pingsan akibat sesak nafas. Sebelumnya, asap pekat muncul dari ruangan cleaning service yang berada di lantai 2. Api juga turut membakar ruang barang bekas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melakukan pembasahan.
Api akhirnya baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah mendatangkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Mojokerto dan milik perusahaan swasta di Kota Mojokerto. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan polisi serta menunggu hasil pemeriksaan lab 4 dari Polda Jawa Timur. Ya, kerap dijadikan lokasi prostitusi, puluhan bangunan liar yang berdiri di area lahan milik Kereta Api Indonesia di Jalan Bandengan Utara 3 Pekojan, Tambora, Jakarta Barat dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Ratusan petugas gabungan dari Satpol PP Jakarta Barat bersama TNI Polri serta PT Kereta Api Indonesia membongkar paksa 39 bangunan liar yang berdiri di area lahan milik PT KAI di Jalan Bandengan 3, Jakarta Barat, pemirsa. Bangunan semi permanen yang berdiri di pinggir tembok perlintasan kereta ini dibongkar oleh petugas. Penertiban bangunan liar ini dilakukan usai lokasi ini disinyalir kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Meski tidak ada perlawanan dari penghuni bangunan, namun pembongkaran paksa ini kemudian juga sempat diprotes atau mendapat perlawanan dari warga yang berjualan di lokasi, mengingat surat perintah pemberitahuan pembongkaran harusnya dilayangkan 3 kali tetapi hanya dilakukan 1 kali. Warga pun mengaku kebingungan, mereka tak tahu harus berjualan di mana lagi untuk mencari makan, mengingat tidak adanya lokasi relokasi. Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto menuturkan hari ini sendiri terdapat 39 bangunan yang dibongkar, di mana sebelumnya petugas sudah memberikan sosialisasi dan himbauan agar warga sekitar membongkar sendiri bangunannya, namun tidak digubris hingga akhirnya diambil tindakan tegas. Puluhan sosialita di kota Surabaya ramai-ramai mendatangi SPKT Polrestabes Surabaya pada Senin malam. Puluhan wanita ini mengaku menjadi korban penipuan dengan modus investasi yang melibatkan 3 selebgram lokal. Total korban investasi bodong ini sekitar 300 orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah. Dugaan penipuan bermodus investasi tersebut, korbannya diiming-imingi dengan keuntungan besar sebesar 17% setiap bulannya. Awal investasi pada tahun 2021, pemberian bonus oleh pengelolaan investasi berlangsung lancar, namun sejak Agustus 2023, bonus mulai macet dan para anggotanya tidak dibayar. Karena geram, mereka kemudian melaporkan kasus investasi bodong ini ke SPKT Polrestabes Surabaya. Oleh petugas SPKT, para korban disarankan untuk somasi terlebih dahulu terhadap terduga pelaku. Dan jika tidak ada respon atau itikat baik dari pelaku, para korban dipersilakan untuk kembali membuat laporan ke polisi. Korban sudah berusaha untuk menghubungi pengelola investasi bodong, namun menemui jalan buntu. Pengelola investasi ini pun sudah kabur dari rumahnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pemanggilan tersebut, mantan Ketua KPK Saud Situmorang hadir sebagai saksi ahli. Saud Situmorang hadir di gedung Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi. Kehadiran mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang ke Polda Metro Jaya ini guna memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan-mentan SYL. 23 saksi telah diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan-mentan SYL yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, termasuk mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo telah diperiksa oleh penyidik. Sebagai saksi ahli ya untuk pasal 36 dan 65. Jadi kalian ada ngerti ada beberapa case ya terpisah ya. Jadi 3665 itu dengan alasan apapun ya dilarang atau dilarang dengan alasan apapun tidak diperkenankan ya. Pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara. Tidak boleh. Di pasal 36-nya, 65-nya itu dipidana penjara 5 tahun.
Usai jeda pemirsa, kami masih akan menemani Anda. Kita akan bersama-sama untuk melihat kembali peristiwa yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada awal Oktober lalu, di mana ada seorang anak anggota DPR yang melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya dan berujung meninggal dunia. Kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Oktober 2023 malam, seorang perempuan muda dilarikan ke National Hospital Surabaya, Jawa Timur untuk mendapatkan pertolongan medis. Belakangan diketahui perempuan muda itu bernama Dini Sera Afrianti. Ia tiba di rumah sakit dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Dini sudah tidak bernyawa lagi, bahkan sebelum ia sampai di rumah sakit. Pembuktian terjadinya penganiayaan terhadap Dini terungkap jelas saat polisi menggelar rekonstruksi kejadian sadis ini. Penganiayaan terjadi sejak meninggalkan ruang karaoke hingga parkiran mobil di basement mall. Dengan kesadaran penuh, Ronald melakukan perbuatan keji terhadap kekasihnya. Di luar nalar orang normal, Ronald menghilangkan nyawa perempuan yang ia sebut sebagai kekasihnya. Kuasa hukum korban pun bertanya-tanya, mengapa Ronald yang juga anak dari anggota DPR RI itu hanya dijerat dengan pasal 351 ayat 3 jungto pasal 359 KUHP. Padahal penganiayaan berat kepada Dini Sera Afrianti itu berakibat korban meninggal dunia. Ya pemirsa, asmara berujung maut dari sang anak DPR. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan malam hari ini. Sudah ada Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas, tapi yang nampaknya butuh pemikiran dan juga pendalaman lebih lagi adalah peristiwa yang terjadi di awal Oktober di Surabaya, Jawa Timur. Tapi kita akan lihat dulu, pemirsa, kami hadirkan juga untuk Anda informasi mengenai kronologi yang peristiwa itu terjadi pada 4 Oktober 2023 lalu, di mana pada 3 Oktober 2023 pelaku Gregorius Ronald Tanur dan Dini, sang kekasih, ini makan malam di G-Walk Surabaya. Selanjutnya dari peristiwa tersebut, pada tanggal 3 Oktober di hari yang sama, setelah itu keduanya kemudian diundang oleh rekannya ke Black Hole KTV Club di Surabaya. Pada pukul 21.32 di tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, keduanya ini berkaraoke dan minum minuman keras bersama dengan rekan-rekannya. Nah, pada 4 Oktober 2023 pukul 00.10, Ronald dan Dini cekcok saat akan pulang dan juga disaksikan oleh pihak keamanan atau security dari tempat karaoke tersebut. Nah, pada tanggal 4 Oktober tersebut, Ronald ini melakukan kekerasan hingga membuat Dini terjatuh. Lokasinya masih di tempat parkir basement dari Black Hole KTV Surabaya itu pemirsa. Kemudian Ronald dan Dini ini diketahui masih bersama di basement parkir. Lalu apa yang kemudian terjadi pemirsa? Kami ingatkan kembali, mungkin pada 4 Oktober 2023 Ronald ini memacu kendaraannya dan kemudian mengakibatkan Dini terlindas serta terseret sejauh 5 meter. Alih-alih menolong Dini yang tak berdaya pada saat itu, pelaku Ronald justru merekam dan menertawakan korban. Baik Mas Reza, mungkin kita akan coba bahas poin demi poinnya dari kronologi peristiwa yang ada. Pertama, apakah kemudian yang melatar belakangi atau Mas Reza melihat motif paling kuat yang membuat pelaku ini setega itu melakukan tindakannya kepada kekasihnya sendiri yang selama ini kalau kita lihat di sosial medianya nampak begitu dekat mereka dan polisi menyampaikan karena pengaruh alkohol, ada cekcok yang mendasarinya. Semudah itu kan Mas Reza?
Saya padukan antara kronologi TV One dengan kronologi yang sempat saya simak di pemberitaan online ya. Sejak saat itu pun saya sudah langsung mempertanyakan pihak kepolisian yang sebatas menggunakan pasal penganiayaan. Saya pribadi kurang setuju dengan pasal itu. Kenapa? Karena saya menemukan adanya pola kekerasan yang bereskalasi. Kita mundur satu langkah. Polisi menggunakan pasal penganiayaan. Tampaknya bertitik tolak dari kondisi di mana tersangka ini menenggak minum-minuman keras. Lalu diasumsikan mabuk, kehilangan kontrol diri, sehingga perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap korban, sekeji apapun, sebrutal apapun, dianggap sebagai perilaku yang acak. Karena sekali lagi tersangka dianggap berada di bawah pengaruh alkohol. Tapi saya menemukan sekali lagi adanya pola perilaku yang bereskalasi. Misalnya, awalnya tersangka melakukan serangan ke bagian bawah tubuh korban, yaitu kaki. Kemudian beralih menjadi serangan ke bagian atas tubuh korban, yaitu kepala. Awam saja, kalau harus dibandingkan mana dampak yang lebih serius, serangan ke kaki atau serangan ke kepala, kita langsung temukan jawabannya. Bahwa serangan ke kepala niscaya lebih fatal daripada serangan ke kaki. Itu satu. Yang kedua, tersangka awalnya melakukan serangan dengan tangan kosong. Tapi kemudian beralih menggunakan alat yang tidak dimanipulasi. Artinya alat yang serta-merta langsung bisa digunakan oleh tersangka untuk menyakiti korban. Dalam hal ini adalah botol. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Berlanjut dengan penggunaan alat yang harus dimanipulasi. Menyalakan mesin mobil, lalu mengendarai mesin mobil sedemikian rupa sampai menabrak tubuh korban. Nah, dua ilustrasi yang saya katakan tadi, yaitu arah serangan dan penggunaan alat, menunjukkan saya berasumsi, menduga kuat bahwa tersangka ini betapapun dia menenggak minuman keras, tapi dia masih memiliki kesadaran untuk mengontrol perilakunya. Sayang beribu sayang, kontrol perilaku yang dia lakukan bukanlah dengan menghentikan atau menurunkan bobot kekerasan, tapi justru mengontrol perilakunya agar semakin lama, semakin berat, semakin parah, semakin fatal akibatnya. Dengan asumsi bahwa tersangka ini ternyata masih punya kesadaran sedemikian rupa, maka patut diduga kuat bahwa tersangka pun ketika melancarkan aksi kekerasan itu sudah berpikir, sudah bisa berimajinasi atau membayangkan bahwa perbuatannya akan mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Pada momen itulah, pada momen diasumsikan atau diyakini bahwa tersangka ini punya pemikiran, punya imajinasi, bahwa perbuatannya akan bisa mematikan korban, maka pada saat itu pula bergeser semestinya penggunaan pasal. Dari pasal penganiayaan menjadi pasal pembunuhan. Itu yang saya garis bawahi sejak awal mencuatnya kasus ini. Nah, tapi Mas Reza, kalau kita bicara soal kontrol, apa kemudian, mungkin kalau kita bisa melihat lagi ke dalam diri pelaku, mungkin apa yang membuat kemudian pelaku ini mengambil kontrolnya justru yang destruktif, yang semakin merusak. Lama semakin berat gitu ya, dan justru malah tadi merekam, menertawakan, ini kan hal yang tidak lazim begitu. Kalau kita bicara tentang motif orang melakukan kejahatan termasuk kekerasan, maka kemungkinannya hanya dua. Satu, motif emosional, dan yang kedua motif instrumental. Kalau bicara tentang motif instrumental berarti bicara tentang bagaimana aksi kejahatan ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Mendapatkan uang, mendapatkan popularitas, menutupi kejahatan lain dan seterusnya. Tetapi mencoba mencermati pemberitaan media tentang rangkaian perilaku tersangka, saya menangkap kesan kuat bahwa motif tersangka bukanlah motif instrumental. Perilaku kekerasan yang semakin lama semakin membabi buta, bahkan juga kekerasan secara verbal sudah dilancarkan di gawai, saya duga kuat ini adalah motif emosional. Berarti ada amarah, ada kebencian, sakit hati atau perasaan negatif lainnya yang sedemikian bergejolak pada diri tersangka, yang seolah-olah hanya bisa terlunaskan kalau dia melancarkan kekerasan perilaku yang sama bobotnya dengan perasaan negatif itu. Mas Reza, menarik kita mungkin sambil melihat lagi kronologi berikutnya dari peristiwa yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Ini pelaku memasukkan korban ke dalam bagasi, membawanya ke apartemen korban. Dan selanjutnya pemirsa, pada pukul 1:15 sesampai di apartemen, Ronald ini berupaya untuk memberikan nafas buatan saat mengetahui Dini sudah dalam kondisi yang tidak berdaya pasca terjadinya tindakan penganiayaan yang pada saat itu disebut dari pelaku kepada korban. Nah, mengetahui kondisi korban yang sudah tak bernafas, Ronald, sang pelaku ini kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital.
Dan pada pukul 2:30 Dini dinyatakan meninggal dunia serta dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk dilakukan proses otopsi. Baik, Mas Reza, ini juga yang menjadi pertanyaan mungkin. Soal perubahan emosi yang terlihat dari pelaku. Tadi di awal pada saat di basement parkiran, ia bahkan merekam, menertawakan korban. Tapi kemudian dia mencoba memberikan pertolongan. Dan terlihat dari rekaman CCTV, pelaku ini bahkan sempat menangis melihat kondisi sang kekasih yang sudah tak berdaya, bahkan kemudian meninggal dunia atas perlakuannya sendiri. Tadi saya berasumsi bahwa tersangka ini masih punya kesadaran ya, yang memungkinkan dia untuk melakukan garis bawah, kontrol perilaku. Dengan demikian, rangkaian kronologi yang berikutnya yang baru saja disajikan itu memunculkan kesan bahwa tersangka tampaknya sedang memainkan atau menjalankan misi kedua kejahatan. Dalam setiap aksi kejahatan, paling tidak ada 2 misi yang harus dilakukan oleh seorang pelaku. Misi pertama kita diskusikan lain waktu. Tapi misi kedua adalah bagaimana si pelaku ini memastikan bahwa apa yang dia lakukan akan bisa mempersulit proses penegakan hukum. Apa yang harus dia lakukan adalah memastikan dia akan mendapatkan hukuman yang minimal. Bahkan syukur-syukur bebas dari sanksi. Berarti kembali melakukan manipulasi. Tepat. Kontrol diri yang ada pada diri dia itulah yang membuat dia bisa mengendalikan perilaku sedemikian rupa dalam rangka menjalankan misi kedua tadi. Kalaulah tidak lolos sepenuhnya dari jerat pidana, tapi paling tidak dia bisa menampilkan perilaku yang memunculkan kesan bahwa dia punya itikat baik dan seterusnya. Yang diharapkan rangkaian perilaku yang tanda petik positif macam itu akan bisa meringankan dia dari sanksi pidana sekiranya dia divonis bersalah nantinya. Atas dasar itu, saya tidak akan menelan bulat-bulat klaim bahwa tersangka ini misalnya menyesali perbuatannya, tersangka ini melakukan perbuatannya awalnya secara tidak sadar. Saya tidak akan berasumsi seperti itu, tapi seluruh rangkaian perilakunya adalah perilaku yang terkendali dalam rangka sekali lagi menjalankan misi kedua kejahatan. Oke, karena sudah terlanjur terjadi apa yang kemudian di luar kontrol. Dia harus berupaya semaksimal mungkin agar bisa lolos dari lubang jarum. Oke, baik. Ibaratnya seperti itu. Mas Reza, menarik, kita nanti masih akan membahas mengenai peristiwa ini, tapi sebelumnya kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa pernyataan dari Kasat Reskrim mengenai pasal pembunuhan kemudian yang dikenakan kepada pelaku usai rekonstruksi dilakukan pada peristiwa ini. Yang mana dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selanjutnya penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU. Ya, kita akan membahas mengenai pernyataan dari pihak kepolisian yang kemudian mengenakan pasal pembunuhan kepada pelaku, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita masih akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi 4 Oktober 2023 di Surabaya, di mana ada seorang laki-laki pelaku ini yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan atau akhirnya dikenakan pasal pembunuhan, Mas Reza, oleh polisi setelah dilakukan proses rekonstruksi dari peristiwa ini. Yang awalnya adalah pasal penganiayaan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, loh kan perilakunya brutal, kenapa kemudian dianggap tidak cukup pakai pasal penganiayaan? Kenapa harus pembunuhan? Penjelasannya begini. Perilaku brutal itu bisa dianggap sebagai cukup penganiayaan kalau perilaku brutalnya acak. Perilaku brutal yang acak dianggap sebagai sebuah manifestasi hilangnya kontrol diri. Kenapa hilang kontrol diri? Salah satu penyebabnya adalah karena seseorang menenggak minum-minuman keras sampai titik mabuk. Tapi sekarang kita balik. Ada orang menenggak minum-minuman keras, tapi tidak sampai mabuk. Berarti sesungguhnya dia masih punya kesadaran. Kesadaran yang memungkinkan dia untuk mengendalikan perilakunya. Tapi dalam kasus ini tampaknya mengendalikan perilaku, sekali lagi, bukan dalam rangka menghentikan atau menurunkan bobot kekerasannya, tapi kontrol yang ada pada diri tersangka justru dimanifestasikan lewat perilaku kekerasan yang semakin lama semakin parah. Ketika dia melakukan kekerasan sedemikian parah, berarti punya kesadaran, pantas bagi kita untuk menduga kuat. Kesadaran juga memungkinkan dia untuk punya pemikiran.
bisa untuk melakukan berimajinasi pembunuhan. bahwa apa yang dia lakukan akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun alih-alih dia stop, tapi dia lanjut pasal pembunuhan. Oke, baik. Kita akan coba lihat lagi pemirsa informasi dan data yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Kita akan melihat profil dari pelaku dan juga korban dalam peristiwa ini. Ini profil korban kami hadirkan untuk Anda. Dini Sera Afriyanti, Andin alias Dini, masih muda, berusia 29 tahun, berasal dari Sukabumi, yang selama ini dikenal sebagai kekasih dari pelaku. Bahkan Dini ini juga sering memperlihatkan bagaimana kedekatannya dengan kekasihnya, yaitu pelaku sendiri, di akun sosial media miliknya. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa profil dari pelaku sendiri. Ini bernama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun, berasal dari kota Kevamenanu, NTT, dan merupakan anak dari seorang anggota DPR, berpendidikan di STIEU Prodi Manajemen tapi mengundurkan diri, dan juga Universitas Kristen Petra Prodi Ilmu Komunikasi namun juga mengundurkan diri. Nah, akibat adanya peristiwa ini pemirsa, kemudian yang menimbulkan pertanyaan, siapa ayah dari pelaku yang kemudian ikut juga terangkat? Edward Tanur lahir di Atambua, dan ini adalah karir politiknya anggota DPR RI. Kami hadirkan untuk Anda. Riwayat pendidikannya ada SD 3 Gemit-Gemit, SMP Don Bosco di Atambua, SMA Surya Atambua, dan sarjana hukum di Universitas PGRI Kupang. Kita akan coba lihat juga karir politik dari Edward Tanur, anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB 2019 sampai 2024, artinya masih menjabat. Kemudian sempat menjadi DPC PKB 2006 sampai saat ini, Ketua Fraksi PKB 2004 hingga 2009, anggota Legislatif Kabupaten Timur Tengah Utara 2005 hingga 2009, Ketua Komisi C DPD-R Kabupaten Timur Tengah Utara 2004 hingga 2007. Dan cukup banyak memiliki catatan keterlibatan dalam organisasi seperti Ketua Gapeknas Kabupaten Timur Tengah Utara, Pembina PMKRI, Ketua KONI, Ketua Tulip FC, kemudian Ketua Sasana Tulip dari tahun 97 sampai 2003. Dan juga ini adalah bisnis yang dimiliki oleh Edward Tanur, pengusaha jasa konstruksi sejak 1983 sampai saat ini, dan juga Direktur Swalayan Tulip di tahun 1980 sampai saat ini. Dan akibat peristiwa ini pemirsa, Sekjen PKB ini juga akhirnya memberikan respon. Kami hadirkan untuk Anda pernyataannya. Kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu, dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Ya, itu tadi pernyataan sikap respon dari PKB. Mas Reza, kalau kita melihat kasus ini, mungkin juga beberapa kasus ke belakang ya yang melibatkan anak-anak pejabat begitu. Arogansi ini kenapa terulang, Mas Reza? Salah satu mazhab dalam psikologi berkeyakinan betul bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku abnormal manusia, perilaku jahat manusia, perilaku nakal manusia, tak lain tak bukan adalah hasil dari proses belajar. Muncul pertanyaan, adakah kemungkinan bahwa anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berperilaku keblinger semacam ini adalah anak-anak yang salah dalam proses belajarnya? Yang saya maksud adalah jangan-jangan di dalam kepala mereka-mereka ini tidak ada teori bahwa setiap perilaku jahat akan mendatangkan konsekuensi yang juga buruk. Akan jatuh sanksi, akan datang hukuman, dan seterusnya. Karena teori kausalitas ini tidak ada di kepala mereka, maka mereka merasa seolah-olah perbuatan apapun itu tidak akan mendatangkan resiko buruk. Itu menyebabkan mereka enteng-enteng saja, bikin onar di sana, bikin rusuh di sini, bahkan termasuk memamerkan perilaku tidak semenggah di media sosial mereka. Karena sekali lagi, tampaknya ini jangan-jangan tidak cukup kuat teori tentang bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi. Perbuatan positif
mendatangkan konsekuensi yang positif, perbuatan negatif akan mendatangkan konsekuensi yang menyakitkan. Semestinya seperti Mas itu. Reza, kalau bicara soal konsekuensi termasuk pihak keluarga pelaku ini akhirnya nampaknya cukup menganggap ringan ya kalau kita lihat, karena kalau terlihat dari beberapa kasus juga diselesaikan dengan uang. Nah, ini bagaimana Mas Reza? Saya beda pandangan nih dengan otoritas penegakan hukum kita. Apa yang dilakukan oleh keluarga tersangka, misalnya dengan ingin membayar keluarga korban, anggaplah itu ganti rugi, dianggap itu sebagai bentuk restoratif justice. Dan kalau restoratif justice sudah diselenggarakan, maka litigasi harus di-stop. Litigasi berarti penyidikan, penuntutan, sampai persidangan. Seolah-olah begitu. Nah, yang saya ketahui dalam praktek di sekian banyak negara, sesungguhnya restoratif justice bisa berjalan berdampingan dengan litigasi. Jadi proses pidananya langsungkan saja. Sementara restoratif justice-nya justru diberikan ruang untuk itu. Apa manfaat restoratif justice? Berarti pertanyaannya begitu ya. Pertama, biaya penegakan hukum akan lebih ringan. Kenapa? Karena tersangka lewat restoratif justice dengan membayar ganti rugi berarti sudah mengakui perbuatannya. Itu satu, berarti biayanya menjadi lebih ringan. Yang kedua, kalau keluarga korban memang punya harapan mendapatkan ganti rugi, restoratif justice berupa mediasi misalnya, memungkinkan ganti rugi itu cair lebih cepat, sesuai dengan besaran yang diinginkan oleh keluarga korban. Itu manfaat bagi korban. Manfaat bagi pelaku apa? Riset menunjukkan pelaku-pelaku pidana yang kasusnya ditangani juga dengan restoratif justice, residivismenya rendah. Berarti kita patut berharap tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya kalau restoratif justice itu berjalan. Dan yang keempat, aib bisa ditutup, bisa dibendung. Nah, sekali lagi, dengan sekian banyak manfaat restoratif justice itu, idealnya restoratif justice jalan, ganti rugi silakan saja dibayar oleh keluarga tersangka, tapi litigasinya, proses pidananya juga berlanjut. Baik. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik sudah memberikan penjelasan termasuk juga pembelajaran untuk kita semua dari peristiwa yang terjadi pada awal Oktober lalu. Caca. Iya benar sekali Ken, terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Kita harapkan kemudian ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak sambil kita tunggu juga ya kasus hukum ini seperti apa. Tanpa terasa saya dan juga Ken Ana harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, ini bersama Tisono Feni. Pastinya yang dibahas adalah mengenai putusan MK pemirsa. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pamit undur diri, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa